Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Rizal Subikto dengan NIM 1462101131 dengan mata kuliah pengembangan aplikasi web kelas R dengan dosen pengampu Bapak Firdaus yang saya hormati. Sekali tabrak meninggal. Pada malam ini saya akan menjelaskan program yang telah saya kerjakan berupa website yang nantinya akan menampilkan data-data dari sebuah aset barang. Berhubung saya ganjil, jadi saya akan membuat website tentang manajemen aset barang. Jadi untuk langkah pertama kita aktifkan terlebih dahulu XMPP, yaitu MySQL yang terpenting, dan Apache. Untuk FileZilla kita biarkan saja karena dari default seperti itu. Lalu kita close. Lalu kita buka websitenya. Kita close terlebih dahulu aja. Yang pertama kita localhost, lalu kita di UTS Acel. Nah, kita untuk tampilannya dan seluruhnya sudah terkoneksi dengan tampilan website HTML. Nah, ini untuk halaman awalnya. Lalu setelah itu kita buka database-nya juga. Ini kita admin di sini. Ini di ATSPAW database di tabel barang. Nah, tabel barang ini akan menampilkan nomor aset. Nah, ketika kita tekan input akan muncul. Nah, untuk nomor aset ini kita menggunakan char, nama aset menggunakan char, deskripsi aset menggunakan char, untuk tanggal terima date, harga terima kita menggunakan integer, kondisi aset kita menggunakan char, pemilik kita menggunakan char, tanggal inventaris menggunakan date, untuk keterangan dan status aset kita menggunakan char. Ini sesuai dengan soal. Lalu setelah itu untuk 15, 30, 50 ini merupakan panjang maksimal dari value yang akan kita inputkan nanti. Kalau untuk date ini nanti akan munculkan pilihan seperti ini menunya. Lalu untuk sama juga tanggal inventaris. Dan ini data-data yang telah saya siapkan, mulai dari nomor aset ada 01, 02, 1. Ini untuk nama aset, deskripsi aset, tanggal terima, harga terima, kondisi aset, pemilik, ini ada, untuk tanggal inventaris, keterangan, ini keterangan kita menggunakan nomor mesin yang ada pada device yang dimasukkan ini. Untuk status aset ini ada dijual, dalam perbaikan dan dalam penggunaan. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, di tampilan awal saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk codingannya. Ini tampilan website. Nah, jadi kita menggunakan file ekstensi dengan HTML, lalu HTML lang n ini untuk bahasa yang akan kita gunakan. Lalu kita masuk ke head. Nah, di head ini ada seperti biasa meta charset, PDF 8 dan seterusnya. Import port. Nah, untuk titelnya kita menggunakan UTS-PAW. Nah, untuk link href ini kita menginputkan bootstrap seperti biasa ya. Jadi rel style sheet-nya, integrity-nya, untuk cross origin-nya kita menggunakan anonymous. Di awal kita menggunakan CSS ya, style. Nah, di style ini nanti akan ada, nah ini untuk tanda bintang yang di awal ini supaya seluruh tampilan dapat bersifat sama, mulai dari rangka, kepala, leher, ini untuk seluruhnya yang lain. Nah, yang pertama kita untuk padding, margin, dan box sizing. Nah, paddingnya kita menggunakan 0%, margin juga 0%. Lalu untuk box sizingnya kita menggunakan border box. Nah, kita masuk ke rangka. Untuk di rangka kita menggunakan width 100%. Width 100% ini untuk
Nah, untuk supaya manjang maksimal 100%. Lalu untuk marginnya kita menggunakan auto, sesuaikan dengan kepala, leher, badan, dan lain-lain. Nah, untuk background color kita menggunakan warna ini, warna pink lah ya. Nah, lalu kita move ke kepala. Nah, di kepala ini kita menggunakan background color. Nah, ini untuk kepala. Nah, di kepala ini kita menggunakan height 100 pixel dengan satuan pixel. Nah, untuk margin bottom dengan 10 pixel. Untuk di leher, background color sama. Untuk heightnya kita menggunakan 50 pixel dan margin bottomnya 10 pixel. Lehernya di sini. Lalu setelah itu di badan, di body ini kita menggunakan overflow hidden. Overflow hidden ini akan merangkap dengan X dan Y, jadi untuk sesuai dengan derajat Celsius. Kalau untuk margin bottom kita 10 pixel. Untuk kanan ini heightnya 500 pixel, margin right-nya 100 pixel. Untuk floatnya kita menggunakan di left, jadi ada di sebelah kiri nantinya. Terus di width ini 350 px. Nah, untuk yang kanan nanti yang sebelah sini yang akan menampilkan tambah data, pusat dan ubah data. Kembali lagi di kiri. Nah, colornya sama, heightnya 500 px, floatnya di left, untuk widthnya 1000 px. Untuk di float kenapa left dua-duanya, baik kanan maupun kiri. Nah, untuk floatnya ini kita akan supaya ini dapat mepet di dapat menempati di paling pojok sebelah kiri untuk awalannya sesuai dengan width 1000 px. Jadi dia akan mulai dari px ke 1, pixel ke 1. Nah, untuk di kaki background color heightnya 100 px. Untuk logo kita menggunakan padding top 5 px dan padding leftnya 5 px juga. Nah, logo ini di sini. Kalau untuk kotak judul kita menggunakan padding left 30 px dan text align ada di left. Nah, kita tutup dengan style, headnya kita tutup, kita lanjut ke body. Nah, di body ini kita akan mendeklarasikan div untuk ID rangka dan ID kepala. Kita menggunakan center supaya kedua inputannya akan kita masukkan nanti, baik di rangka maupun kepala ada di tengah. Nah, untuk tabel border ini 0 karena kita tidak akan buat tabel dengan border. Nah, ini TR. Nah, TR kita kan buat list. Nah, dimulai dari TD. Nah, TD-nya ini row span-nya 2, ID-nya logo. Jadi yang menggunakan ID ini. Lalu image source-nya kampus.png. Untuk alternatifnya bila foto tidak di-load. Untuk stylenya kita menggunakan height 90 px dan width 90 px. Kita tutup, close TD. Untuk TH-nya kita font face-nya monospace, size-nya 5 dan color-nya white. Nah, website pendataan barang UTS PAW kelas R. Close H5, font. Nah, untuk font-nya kita tutup karena kita masukkan font-nya monospace ini, TH. Lalu untuk TR lagi, poin lagi, ini TH-nya. Untuk di bawahnya, kita menggunakan font Arial, size-nya 3, color white, yang akan menampilkan sebuah teks, semua data yang ditampilkan hanya untuk kepentingan UTS. Kita tutup tabel di sini. Nah, ini semua ada di sini, baik mulai dari div. Ini akan ada di sini. Nah, misal kita ganti tulisannya juga bisa. Misal kita ganti tulisannya menjadi data aset Excel company. Lalu kita save, kita refresh. Nah, ini akan berubah data aset Excel company. Lalu setelah itu kita tutup senternya. Nah, kita lanjut ke div untuk layer. Nah, di layer ini akan kita nav kelasnya navbar, navbar expand xm, navbar dark,
dan bikin dark. Covernya kita menggunakan dark ya. Nah, kelas navbar print ini ARS dari sini. Nah, ini muncul di sini. Lalu div container fluid ini bermaksud supaya bisa adaptif dengan tampilan yang akan kita gunakan baik di HP maupun laptop. Kalau untuk button, kelasnya navbar toggler, type-nya button, collapse, main navbar. Nah, untuk span kelasnya menggunakan navbar toggler icon. Lalu kita tutup button. Nah, kelas navbar seperti di atas ini. Navnya auto. Nah, ini elite kelas untuk nav item ya. Yang pertama ada kelas navlink. Kita menggunakan fungsi lebih besar A. Untuk targetnya atas, nanti targetnya akan di sana. Nah, hrefnya ini untak.php. Ini ke home. Jadi nanti ketika kita klik home akan muncul kembali ke tampilan awal home screen. Nah, untuk di yang kedua navbar tampil mas.php, jadi akan ada di sini. Nanti kita akan menjalankan fungsi PHP di sini. Nah, ini tabel barang, nama untuk yang akan muncul di website. Nah, kita klik tabel barang. Nah, akan muncul data-data menggunakan fungsi pemanggilan dari tampilan tampil mas.php ini. Nah, untuk yang kedua ini biodata.php. Ini about me. Jadi ketika kita klik about me di sini, muncul data pribadi saya dan ada foto juga. Nah, kita kembali ke home. Kita pilih about me ini akan muncul gambar saya. Lalu kita bisa klik kembali atau home untuk kembali. Nah, kita akan kembali ke tampilan awal. Misal kita klik tabel barang atau about me, lalu kita klik home, akan kembali lagi di sini. Lalu kita lanjut ke nah, ini untuk form class deflex cari sim.php. Nah, ini nanti ada submit juga. Nah, untuk submit ini nanti akan ada di sini. Sebentar. Nah, ini nanti untuk search data ya. Lalu setelah itu di div badan, div ID kanan. Nah, ini untuk badan dan kanan. Kalau kita menggunakan button group vertikal, kita center padding left untuk menggunakan 8px. Nah, ini untuk tambah data, hapus data, dan ubah data. Nah, untuk tambah data ini akan menggunakan file ekstensi add data.php. Untuk hapus data, hapus data.php. Nah, untuk ubah data ini menggunakan ekstensi tampil ubah.php. Lalu div id kiri, nah untuk .php ini untuk gambarnya ya. Sorry, bukan untuk gambar, untuk .php ini akan munculkan yang ada di sini. Nah, ini kita akan menjalankan file ekstensi yang ada di situ. Lalu untuk div bagian kaki, nah div kaki ini menggunakan H4 dan H5 untuk teksnya. Nah, kita menggunakan padding top 30px. Ini padding atas, lalu font family monospace ini untuk fontnya. Nah, Excel Component LTD dan font family-nya untuk Instagram dengan monospace juga. Teks align-nya center. Misalnya kita ganti jadi Excel. Nanti kita refresh di sini. Nah, ganti di sini. Lalu kita di center ini ditambah div lagi center untuk ID clock. Ini untuk JavaScript ekstensi clock.js. Lalu setelah penutup body kita menginputkan script untuk JavaScript yang akan kita gunakan nanti. Lalu kita close HTML.
Nah, kan kita akan mulai dari yang koneksi terlebih dahulu. Untuk koneksi ini kita menggunakan server localhost, username root, password kosong, untuk database-nya ada SPAW. Untuk function-nya, untuk linknya dulu, MySQL connect. Nah, ini connect akan dengan server, username, password, dan database. Untuk function-nya kita database hostnya sama seperti biasa. Nah, kita try untuk return new jika host db name database user database path ini sama, maka akan langsung dapat mengakses. Nah, jika ini catch exception-nya semisal tidak dan gagal, akan muncul text failed to connect to database. If MySQL connect error, nah echo ini untuk memunculkan teks koneksi database gagal. MySQL connect error. Lalu kita lanjutkan ke clock.js. Nah, di clock ini kita melakukan function show time. Nah, kita let beberapa variabel mulai dari tanggal, let date, hours, minutes, dan seconds untuk jam, menit, dan detik. Nah, ini date get hours, date get minutes, dan get seconds. Nah, untuk minutes, nah ketika kita menitnya kurang dari 10, 0, nah dari plus menit jadi akan menghasilkan menit, dan second juga akan menghasilkan second. Nah, kita let time sama dengan hours plus minutes plus second. Lalu titik duanya untuk pembatasnya. Nah, kita dokumen get element by ID, clock, lalu inner text sama dengan time, set timeout, show time 1000. Nah, kita jalankan function show time, lalu untuk panggilannya akan ada di bawah sini. Tapi sebelum kita mengikut ini kita harus menggunakan scriptnya terlebih dahulu. Oh, jancuk. Nah, untuk seluruhnya udah. Sekarang kita inputkan add data. Nah, di add data ini kita div class row. Nah, ini seperti biasa nomor aset, nama aset, seperti yang ada database. Nah, kita menggunakan seperti yang biasa ya. Jadi input tab-nya kita masukkan teks untuk yang char, kelasnya from control, placeholder-nya enter nomor aset. Jadi untuk setelah kosongan, saat kosongan sebelum kita masukkan input datanya akan muncul enter nomor aset. Ini menuku, namaku, desku. Lalu untuk yang ini teks class, teks deskripsi. Nah, untuk tanggal, khusus tanggal perolehan dan tanggal inventaris, ini menggunakan date. Placeholder-nya untuk tanggal perolehan. Lalu untuk biodata. Nah, biodata ini seperti tadi. Jadi stylenya ada non tebal, batas, button, hover. Nah, yang baru ini untuk button ini transition duration 0,5 second. Background color-nya black, color white. Nah, untuk button hover, ketika kita hover di sini about me, nah ini awalnya hitam, lalu kita ada di sini akan menjadi hijau dan akan kembali hitam lagi ketika tidak ada cursor yang floating di situ. Lalu setelah itu kita seperti biasa, call span, align, center, width-nya 15 cm, font family-nya Times New Roman. Kita menggunakan tabel, buat tabel baru, row span-nya 5. Nah, untuk gambarnya kita menggunakan nama pedalpop.jpg. Nah, untuk nama kita menggunakan Axel, name, mau lokasi web. Ini belum saya ganti, ini kita masukkan sendiri. Masukkan R. Kita refresh, kita save, lalu kita refresh. About me. Nah, pemana lokasi web kelas R. Oke, sudah. Tabel kita tutup, lalu kita ini untuk kita search data. Nah, yang pertama ini menggunakan bootstrap terlebih dahulu diinputkan background color seperti biasa. Dan ini tabel head-nya kita tabel menggunakan nomor sampai status ini. Nah, untuk include-nya kita include terlebih dahulu koneksi.php supaya dapat terkoneksi dengan database. Di sini kita menggunakan method get karena kita akan mengambil data dari database yang telah kita buat.
Nah, untuk functionnya kita select bintang untuk seluruhnya akan menampilkannya dari tabel barang where nomor aset like ini seperti yang akan kita inputkan nanti. Kita menggunakan dollar kata cari or nama aset like kata cari. Nah, untuk base-nya. Jadi kita bisa menginputkan sesuai dengan kita akan menginputkan apa? Baik nomor aset, nama aset, atau apapun itu yang sesuai dengan ada di database. Nah, jika else kita tidak menemukannya, kita akan select from barang order by nomor aset, kita bicara default jalankan query ini. Jadi menggunakan nomor aset ASC. Jadi data barangnya akan muncul semua dan diorder sesuai dengan nomor aset bersifat ascending. Nah, ini untuk MySQL inquiry, jika error, koneksi. Nah, ini untuk perulangannya, menampilkan lagi. Nah, ini kita untuk ubah data, MySQL update. Nah, ini setelah kita ambil nanti kita bisa mengupdate seluruhnya. Nah, untuk data SIM, untuk data SIM ini kita akan untuk input data, jadi ada nomor aset sampai status aset. Nah, ini kita insert into buat komen, jadi echo script file data tertambahkan. Nah, untuk hapus data, seperti biasa kita echo terlebih dahulu daftar data yang telah diinputkan menggunakan font-font yang telah kita buat. Nah, terus ini while kita echo temp. Nah, untuk temp ini kita sediakan array untuk penyimpanan sementara dari beberapa ini yang telah kita inputkan, dari 9 temporary data. Setelah itu kita submit. Nah, jadi diwakilkan dengan sini. Jadi kita untuk menghapusnya cukup menampilkan data lalu ada pilih hapus untuk memasuki hapus data tadi. Nah, untuk tampil ini untuk menampilkan data daftar barangnya sama seperti hapus data, tapi kita menggunakan ini enggak skillnya select bintang from barang. Selanjutnya kita untuk tampil ubah. Nah, ini kita untuk mengubah SQL-nya kita select semua, kita munculkan. Untuk ubah kita sudah inputkan di bagian yang add data tadi. Nah, ini untuk ubah.php. Jadi ini tampilannya untuk keseluruhan. Jadi yang bedanya untuk diubah data kita akan masukkan ini nomor aset yang akan diganti. Jadi kita mengubah dengan di nomor aset ini. Jadi kita kalau mengubah bukan memasukkan nomor aset, nama aset atau deskripsi, kita menggunakan nomor aset yang bersifat penting dan yang bersifat tidak akan ada kode yang sama. Nah, setelah itu untuk talk.php ini seperti biasa ya, gambar biasa, kamus PNG, logo kampus. Untuk alternatifnya, untuk paddingnya 0%, 0%. Nah, langsung kita coba saja. Home. Nah, ini kita untuk menampilkan tabel barang, daftar barang company. Nah, seperti yang ada di database ya. Nah, ini ada iPhone 7, Apple Phone, tanggal perolehannya sama, harga awal. Nah, satu-satunya dijual. So, kita melakukan search langsung di sini. iPhone 1, muncul iPhone saja. Semua. Kita masukkan tidak akan muncul. Kembali lagi kita tambahkan barang. Nah, untuk tambah data itu kita akan masukkan coba A001 03 asetnya konflik deskripsi
keterangannya untuk tanggal 19 awal harga pembelian 2 juta, kondisinya terus mencari pemegang aset. Untuk tanggal inventarisnya kita masukkan untuk pencatatannya tanggal 26. Untuk keterangannya kita masukkan nomor mesin Infinix, nomor set random. Untuk satu setnya kita buat dalam penjualan. Lalu kita tambah data. Nah, ini data telah ditambahkan, lalu kita buka tabel barang. Nah, data akan muncul di sini. Untuk data kita menggunakan sorting ascending. Nah, database juga akan muncul. Nah, ini 3 Infinix. Lalu kita akan coba untuk hapus data. Nah, untuk dijual. Nah, karena status asetnya dijual, kita harus menghapus datanya agar tidak ada redundasi data untuk selanjutnya. Kita hapus. Nah, data telah terhapus. Kita buka tabel barang lagi. Nah, sudah tidak ada untuk A01. Kita refresh, database juga sudah hilang. Lalu kita set untuk ubah data. Nah, ini kita menampilkan seluruh data yang ada di sini. Kita ubah data. Kita masukkan data yang akan diubah. Misal kita nomor asetnya adalah A02. A02. Karena A01 sudah dihapus, akan ganti ke nomor set baru A01. Untuk datanya kita masukkan sama semua saja. MacBook. Deskripsinya Macintosh text. Macintosh desktop. Tanggal perolahannya kita update menjadi 20. Harga awalnya karena ada penurunan jadi kita masukkan 9 juta. Untuk kondisinya. Nah, karena dalam perbaikan dan sudah diperbaiki, maka kondisinya barang akan menjadi sudah baik. Pemegang asetnya Apple, Inc. Nah, tanggal inventarisnya sesuai pencatatan setelah perbaikan. Ini terbaru, tanggal 29. Untuk keterangannya, keterangan kita isikan nomor mesinnya. Nah, karena sudah kita perbaiki, maka barang akan masuk dalam situs penjualan. Pas statusnya ke data penjualan, nah kita ubah data. Harus selalu simpan, kita cek tabel barang. Nah, sudah di A01 dan status aset sudah dalam penjualan, kondisi aset juga sudah baru, harganya sudah berubah. Kita cek ke database, nah sudah berubah juga. Seluruh fungsi kita cek lagi. A01 kita search. Nah, sudah muncul yang baru. Kita kembali ke home. Oke, baik, penjelasan website saya telah saya selesaikan, baik dari codingan maupun secara tampilan website dan fungsional. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.